Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afifah Rizky Oktaviani dengan stambuk B1 B1 19011 dari jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi bab 3, yaitu strategi dan analisis manajemen sumber daya manusia, di mana seorang manajer tidak dapat merancang kebijakan dan praktik sumber daya manusia jika tidak mengetahui ataupun memahami peran apa yang akan dijalankan untuk bisa mencapai tujuan perusahaannya. Nah, dalam proses manajemen strategis itu ada beberapa langkah untuk bisa mengidentifikasi rencana organisasi dengan menyesuaikan kemampuan perusahaan dan permintaan lingkungannya. Langkah pertama yakni kita mulai dengan bertanya di mana seorang manajer mendefinisikan bisnis dan misi perusahaan dengan mengajukan pertanyaan produk apa yang kita akan jual, di mana kita akan menjualnya, dan bagaimana produk atau jasa kita berbeda dengan pesaing kita. Di sini manajer akan berfokus pada 4 aspek bisnis. Yang pertama adalah lingkup produk perusahaan, khususnya adalah cakupan sekarang dari produk atau jasa. Yang kedua adalah integrasi vertikal, yakni yang menjadi pertanyaan dasarnya adalah sejauh mana kita harus mendesain, memproduksi, dan menjual produk kita sendiri. Dan yang ketiga adalah jarak geografis, yakni karakteristik pembeda dari ketiga bisnis. Dan yang keempat adalah keunggulan kompetitif, di mana di sini seorang manajer mengajukan pertanyaan atas dasar apa bersaing, apakah kita bersaing berdasarkan pada biaya dan harga, apakah kita bersaing berdasarkan pada sejumlah perbedaan yang dihargai pelanggan. Selanjutnya yaitu langkah kedua adalah mengukur situasi di mana manajer mengajukan pertanyaan apakah kita menuju ke arah yang tepat dengan adanya tantangan-tantangan yang kita hadapi, dan untuk menjawab pertanyaan tersebut manajer perlu mempelajari lingkungan perusahaan serta kekuatan dan kelemahan internalnya. Di sini manajer menggunakan bagan SWOT untuk menyusun dan mengorganisasi kekuatan, kelemahan, kesempatan, dan ancaman dari perusahaan. Selanjutnya yaitu langkah ketiga adalah menciptakan opsi strategis, di mana langkah ini mungkin mengharuskan manajemen mempertimbangkan opsi-opsi strategis bagi perusahaan. Dan yang langkah keempat adalah meninjau opsi strategis. Di sini manajer membandingkan opsi-opsi strategisnya untuk melihat opsi mana yang paling konsisten dengan kesempatan dan ancaman perusahaan serta kekuatan dan kelemahannya. Selanjutnya yaitu langkah kelima adalah membuat pilihan strategis. Di sini manajer harus mematangkan pilihan strategisnya. Langkah keenam adalah menerjemahkan menjadi sasaran. Setelah membuat pilihan strategis, maka selanjutnya manajemen akan menerjemahkannya yang diinginkan tersebut menjadi sasaran strategis yang dapat dilaksanakan. Selanjutnya yaitu langkah ketujuh adalah menerapkan strategi, berarti menerjemahkan strategi tersebut ke dalam tindakan, seperti mempekerjakan atau memecat orang, membangun atau menutup pabrik, dan menambah atau menghapus produk dan lini produk. Dan yang terakhir yaitu langkah ke-8 adalah mengevaluasi kinerja, yakni strategi yang telah dilaksanakan itu perlu dievaluasi karena tidak semua hal berjalan sesuai dengan rencana. Adapun jenis-jenis strategi, di mana dalam praktiknya seorang manajer terlibat dalam 3 perencanaan strategis, yaitu perencanaan strategi tingkat korporat, perencanaan strategis unit bisnis atau kompetitif, dan perencanaan strategis fungsional atau departemental. Nah, di sini yang pertama yaitu strategi korporat, adalah jenis strategi yang mendefinisikan portfolio bisnis yang secara total membentuk perusahaan dan cara bisnis ini berhubungan satu sama lain. Di mana strategi korporat ini dibagi menjadi 3 macam, yaitu strategi korporat konsentrasi, yakni perusahaan hanya menawarkan satu produk atau lini produk, biasanya dalam satu pasar. Kedua yaitu strategi korporat diversifikasi, berarti perusahaan akan berekspansi dengan menambah lini produk baru. Dan yang terakhir yaitu strategi korporat integrasi vertikal, berarti bahwa perusahaan berekspansi dengan memproduksi bahan bakunya sendiri atau menjual produknya secara langsung. Yang kedua yaitu strategi kompetitif, adalah strategi yang mengidentifikasi cara membangun dan memperkuat posisi kompetitif jangka panjang bisnis dalam pasar. Manajer juga harus memiliki keunggulan kompetitif, yakni semua faktor yang memungkinkan sebuah organisasi untuk membedakan produk atau jasanya dengan produk atau jasa pesaing untuk meningkatkan pangsa pasar.
Adapun manajer menggunakan beberapa strategi kompetitif standar untuk mencapai keunggulan kompetitif, yaitu yang pertama, kepemimpinan biaya, berarti menjadi pemimpin berbiaya rendah dalam suatu industri. Yang kedua yaitu diferensiasi, adalah perusahaan berusaha menjadi unik dalam industrinya di sepanjang dimensi yang sangat dihargai oleh pembeli. Dan yang terakhir yaitu fokuser, yakni mereka menawarkan produk atau jasa yang tidak bisa diperoleh pelanggan mereka dari pesaing umum. Dan yang terakhir yaitu strategi fungsional, adalah strategi yang mengidentifikasi aktivitas-aktivitas luas yang akan dikejar oleh setiap departemen untuk membantu bisnis mencapai sasaran kompetitifnya. Adapun peran manajer dalam manajemen strategis, di mana manajemen puncak bertanggung jawab untuk memikirkan rencana strategis keseluruhan perusahaan. Akan tetapi, beberapa eksekutif puncak merumuskan rencana strategis tanpa masukan dari manajer tingkat rendah. Tidak seorang pun yang lebih mengetahui mengenai tekanan kompetitif, kemampuan vendor, tren produk dan industri, serta kemampuan dan permasalahan karyawan dari perusahaan tersebut dibandingkan para manajer departemen. Sebagai contoh, manajer sumber daya manusia berada dalam posisi yang bagus untuk mengetahui informasi apa yang sedang dilakukan pesaing. Manajer sumber daya manusia juga harus menguasai informasi mengenai kekuatan dan kelemahan karyawan perusahaan mereka sendiri. Dalam praktik, memikirkan rencana strategis keseluruhan perusahaan melibatkan seringnya diskusi antara manajer puncak, manajer tingkat bawah, dan di antara manajer puncak dan manajer tingkat bawah. Manajer puncak kemudian menggunakan informasi ini untuk menuntaskan rencana strategis mereka. Adapun yang dimaksud dengan manajemen sumber daya manusia strategis, yakni merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan praktik sumber daya manusia yang menghasilkan kompetensi dan perilaku karyawan yang dibutuhkan perusahaan untuk mencapai sasaran strategisnya. Seorang karyawan yang baru bekerja di perusahaan haruslah berdedikasi terhadap perusahaan untuk memberikan layanan baru, memanfaatkan kesempatan, dan menawarkan layanan bermutu secara konsisten. Mereka harus bertanggung jawab, mereka juga haruslah generatif, yang berarti mampu dan bersedia untuk menerapkan pengetahuan dan keterampilan baru dalam pencarian terus-menerus terhadap solusi yang inovatif. Serta mereka juga harus ulet, misalnya dalam hal berpindah dari satu pekerjaan ke pekerjaan lainnya. Adapun alat-alat manajemen sumber daya strategis, di mana manajer menggunakan beberapa alat untuk menerjemahkan sasaran strategis perusahaan ke dalam perusahaan dan praktik manajemen sumber daya manusia. 3 alat pentingnya adalah peta strategi, kartu skor SDM, dan papan instrumental digital. Yang pertama yaitu peta strategi, adalah sebuah alat perencanaan strategis yang memperlihatkan gambaran besar mengenai bagaimana kinerja setiap departemen berkontribusi untuk mencapai sasaran strategis perusahaan secara keseluruhan. Peta strategi ini membantu manajer dan setiap karyawan untuk memvisualisasikan dan memahami peran yang dimainkan departemen dalam mencapai rencana strategis perusahaan. Yang kedua adalah HR Scorecard, di mana ini bukan kartu skor, melainkan sebuah proses untuk menetapkan sasaran terhadap rantai aktivitas yang berkaitan dengan manajemen sumber daya manusia yang dibutuhkan untuk mencapai sasaran strategis perusahaan. Yang ketiga yaitu papan instrumental digital, yakni memberi manajer grafik dan bagan di atas meja sehingga ia mendapatkan gambaran mengenai di mana posisi perusahaan di masa lalu dan kemana posisi yang akan dituju perusahaan dalam setiap aktivitas di peta strategi. Selanjutnya kita membahas tentang audit SDM, di mana audit SDM adalah analisis yang digunakan organisasi untuk mengukur di mana mereka berada dan menentukan apa yang harus mereka capai untuk memperbaiki fungsi SDM mereka. Audit SDM umumnya melibatkan peninjauan fungsi sumber daya manusia perusahaan seperti perekrutan, pengetesan, pelatihan, dan sebagainya. Biasanya dengan menggunakan daftar cek,
serta memastikan bahwa perusahaan tersebut mematuhi regulasi, hukum, dan kebijakan perusahaan. Audit SDM bervariasi dalam lingkup dan fokus. Adapun area yang diaudit meliputi yang pertama, yaitu peran dan jumlah karyawan. Yang kedua yaitu pemenuhan terhadap legislasi federal, negara bagian lokal yang terkait dengan pekerjaan. Yang ketiga yaitu perekrutan dan seleksi. Yang keempat kompensasi. Yang kelima relasi karyawan. Yang keenam tunjangan wajib. Yang ketujuh yaitu tunjangan kelompok. Yang kedelapan yaitu bayaran. Yang kesembilan dokumentasi dan tata kearsipan. Selanjutnya yaitu pelatihan dan pengembangan. Dan yang selanjutnya komunikasi karyawan, dan yang terakhir yaitu kebijakan dan praktik terminasi dan transisi. Jadi dapat saya simpulkan bahwa seorang manajer perlu membuat strategi sumber daya manusia untuk menciptakan kebijakan dan praktik SDM sehingga dapat mendukung sasaran strategis perusahaan mereka, yang dimana strategis itu dibuat tidak spontan melainkan perlu beberapa langkah agar menjadi strategi yang matang. Mulai dari bertanya, mengukur strategi, menciptakan opsi strategi, meninjau opsi strategi, membuat pilihan strategis, menerjemahkan menjadi sasaran, menerapkan strategi hingga mengevaluasi kinerja. Setelah memperoleh strategi yang tepat untuk perusahaannya, manajer tidak boleh lengah dan harus terus mengevaluasi kinerja perusahaannya. Apakah strategi yang dijalankan sudah cukup baik? Apakah strategi yang dijalankan mampu bersaing dengan perusahaan lain agar dapat menarik banyak pelanggan? Dan apakah strateginya dapat bertahan mengikuti perubahan zaman? Maka hal itu semua menjadi suatu hal yang harus dipikirkan oleh seorang manajer sumber daya manusia, tetapi juga tentunya dibantu oleh pikiran, ide, serta pendapat dari bawahan dan rekan kerjanya. Itulah tadi penjelasan dari saya mengenai strategi dan analisis manajemen sumber daya manusia. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.